Anda bisa menggambarkan sejauh ini perkembangan untuk 6G seperti apa dan implementasinya ya, kapan sebetulnya bisa diterapkan, baik Baik, di Indonesia ataupun juga mungkin secara global? ya baik. Terima kasih banyak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak sudah diundang untuk mengisi sesi ini. Jadi 6G itu sebenarnya adalah upgrade dari 5G, di mana yang diharapkan adalah terjadinya peningkatan kecepatan dan penurunan latensi. Hal ini sangat diperlukan untuk mensupport industri yang kita kembangkan maupun di berbagai bidang ya, dari sisi implementasi, diantaranya di bidang kedokteran ataupun manufacturing dan sebagainya. Jadi mungkin di situ untuk introduksinya dulu. Oke, baik. Tapi mungkin untuk gambaran juga ya, perbedaan antara 5G dan juga 6G. Karena kita ketahui bahwa 5G saja belum bisa diterapkan di seluruh daerah di Indonesia ya, hanya beberapa daerah saja begitu yang sudah bisa diterapkan begitu. Dan di satu sisi juga mungkin untuk gambaran begitu perbedaan atau diferensiasi dari 5G, next step-nya adalah 6G itu seperti apa? Jadi sebelum kita bicara lebih lanjut mengenai pengembangan untuk 6G itu sendiri, karena sebenarnya di komunitas dari pengembang itu, implementasi dari 6G ini belum akan terjadi sampai tahun 2028 dan secara komersil mungkin itu baru akan memasuki tahap komersil di 2030. Jadi ada baiknya kita mungkin melihat sedikit ke belakang mengenai apa yang terjadi sebelum event 5G. Jadi di Indonesia sendiri ya, kita sebenarnya sudah melihat ada upaya yang cukup masif dari pemerintah untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur dari konektivitas kita. Hal ini ditandai dengan deployment secara masif dari teknologi 4G LTE. Dan itu kita sudah bisa lihat ya, terutama di kota-kota besar. Tapi pemerintah Indonesia dalam hal ini belum bisa mengadres beberapa isu dalam hal ini untuk koneksi di pedesaan. Jadi mungkin hal ini sebelum kita meloncat terlalu jauh ke implementasi 6G, ada baiknya juga kita nanti akan melihat bagaimana cara menjembatani antara loncatan teknologi dari 2G, 3G, 4G, 5G sampai ke 6G. Oke, artinya memang masih banyak yang harus dilakukan ya tadi untuk melakukan improvement begitu ya untuk tadi berkaitan dengan lompatan ya dari 4G kemudian 5G juga masih perlu dilakukan implementasi lebih lanjut. Kemudian untuk 6G sendiri tadi Anda menyampaikan bahwa baru akan paling dekat diimplementasikan di tahun 2030, Pak Arief. Untuk secara komersil. Tapi bukan berarti bahwa tidak ada upaya-upaya untuk menuju ke sana. Jadi kami di Rohde & Schwarz itu sudah melakukan berbagai macam kerjasama dengan pihak-pihak institusi pendidikan maupun riset di beberapa negara termasuk di Jerman. Jadi kita sekarang sedang melakukan eksplorasi apa sih 6G itu, apa yang bisa dia lakukan, apa kapabilitasnya seperti apa, termasuk tantangannya bagaimana dia nanti mempergunakan misalnya energi, karena pastinya deployment dari 6G secara masif membutuhkan energi yang berkelanjutan. Jadi hal-hal ini harus secara komprehensif kita evaluasi semuanya. Oke, baik. Tadi menarik ya, tadi kerjasama sudah dilakukan, begitu penjajakan pengembangan untuk 6G juga sudah dilakukan oleh Rohde & Schwarz. Tapi mungkin bisa dielaborasi lagi lebih jauh begitu ya, pengembangan atau peran dari Rohde & Schwarz sendiri dalam mendukung perkembangan 6G seperti apa, dan mungkin apa yang sudah dilakukan juga selama ini begitu dalam hal in terms of connectivity sejauh ini, Pak Arief? Iya, betul. Jadi mungkin saya sedikit mengklarifikasi ya bahwa Rohde & Schwarz itu bukan dalam hal ini produsen untuk pemancar atau antena dan sebagainya. Peranan kami dalam ekosistem ini adalah menyediakan alat untuk industri ataupun regulator ataupun operator untuk mendevelop apa yang mereka ingin bangun. Jadi untuk industri misalnya manufacturer dari mobile phone, alat kami itu dipergunakan untuk melakukan research and development, conformance test sampai ke sertifikasi. Apakah produknya itu layak untuk dipergunakan oleh manusia misalnya, apakah membahayakan atau tidak dan sebagainya. Jadi semuanya itu sudah ada standarnya dalam dunia industri mobile phone. Itu diatur dalam regulasi 3GPP. Nah,
aturan ini juga terus berkembang. Saat ini kita yang adopsi adalah versi 16 dan sebentar lagi kita akan melangkah ke versi 17. Jadi tugas utama kami adalah memastikan bahwa development mereka itu sesuai kriteria yang dibutuhkan. Termasuk diantaranya misalnya regulator ingin melakukan deployment dari jaringan ya berbasis terestrial, itu harus melalui proses uji verifikasi di laboratorium. Setelah itu akan ada alokasi spektrum. Setelah itu pada saat pengoperasian itu pasti harus dicek apakah ada intervensi antara berbagai macam spektrum yang ada di udara kita gitu. Dalam hal ini tugas kami adalah mensupport regulator untuk bisa memahami, membaca dan mengadres permasalahan-permasalahan pada saat itu dioperasikan. Oke, baik, artinya secara kerjasama itu dilakukan bersama dengan regulator dan juga manufaktur. Exactly. Jadi kita kerjasama itu dimulai bukan hanya regulator dan manufaktur, tentu saja dua stakeholder utama kami, tapi kerjasama juga kita lakukan di lingkup universitas. Karena universitas ini mempunyai peranan yang penting, khususnya dalam menemukan hal-hal yang baru, yang mungkin buat industri itu terlalu costly buat mereka untuk melakukan R&D terhadap hal-hal yang belum proven semacam itu. Dalam hal ini kita mensupport universitas di Indonesia juga. Kita sudah beberapa kali ya ketemu dengan beberapa top university, diantaranya Telkom University, ITB, ITS, UI. Mereka semuanya sekarang berlomba-lomba juga untuk membuat test case dalam implementasi IoT yang menggunakan basis jaringan seluler ini.